Jemuah Kliwon, malam Sukra Kasih, kita Sugata Saji Bujeng Sanga, Bujeng Sangga Buwana untuk hanguri-uri kearifan lokal budaya Nusantara. Berikan edukasi kepada banyak orang bahwa sifat dari sesajen itu sendiri adalah memberikan sebuah penghormatan, wujud terima kasih. Kados bujeng-bujeng kok wernine kuwatah sanget niki mujudaken napa, Pak? Itulah sebuah dinamika perbedaan. Jadi Bujeng Sangga Bawana itu sendiri ada dasar, ada tengah, ada pucuk. Rahayu Mbah. Rahayu sakum dumadi. Mbah sakniki niku malam Sukra Kasih. Sakmenika niku tujuane napa malam Sukra Kasih? Wonten ngeten niki. Malam Sukra Kasih itu adalah jatuh pada Sukra itu Jumat, Kasih itu Kliwon. Nah, ini malam Sukra Kasih berarti malam Jemuah Kliwon. Memang sudah menjadi adat istiadat dari Sanggar Selati, setiap malam Jemuah Kliwon, malam Sukra Kasih, kita Sugata Saji Bujeng Sanga, Bujeng Sangga Buwana untuk hanguri-uri kearifan lokal budaya Nusantara, memberikan sebuah rasa syukur kepada Gusti Kang Murbeng dumadi agar kita senantiasa ingat, eling, dan senantiasa waspada pada suasana yang ada di jagat raya ini, yang tidak terlepas dari doa-doa juga dari Bapak Ibu kita, dari semua pepundhen-pepundhen kita, dari porong aluhur Nusantara. Kita diberikan berkah, diberikan sebuah kebaikan, tuntunan, pitutur, pitulungan, pitungkas, semua itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Maka malam ini selalu setiap bulan, setiap 36 hari kita senantiasa mengadakan sinemakan dengan berdoa, dengan memberikan Sugata Saji. Orang mengatakan sesajen. Nah, ini juga salah satunya yang harus kita berikan edukasi kepada banyak orang bahwa sifat dari sesajen itu sendiri adalah memberikan sebuah penghormatan, wujud terima kasih. Semua ini simbol-simbol semua, luar biasa. Terus nggih, Mbak, niki nyun sewu. Kados bujeng-bujeng kok wernine kuwatah sanget niki mujudaken napa, Mbak? Itulah sebuah dinamika perbedaan. Jadi Bujeng Sangga Bawana itu sendiri ada dasar, ada tengah, ada pucuk. Di mana pondasi yang terbesar itu ada pada dasar, karso. Di tengah ada rasa, yang paling pucuk ada cipta. Karso, rasa, cipta. Di mana semua itu akan berujung meruncing, mengkerucut kepada satu titik. Kalau dalam bahasa agama mungkin disebut ahadiyah, tapi kalau dalam penghayatan kita harus ketemu dengan urip. Jadi Sang Hyang Toyo atau Sang Hyang Tan Kena Kinaya Ngapa, Gusti Kang Murbeng dumadi, Gusti Kang Maha Suci, aneng-aneng anung yang ada pada diri kita dan semesta. Tentu saja warnanya warni-warni dengan sandingan yang bermacam-macam. Itu kan perwujudan dari kehidupan kita.
ada yang biru moyo-moyo, itu kegemarannya para ngaluhur, para nabi, para rasul. Sifat moyo itu sifat yang agak bayang-bayang. Inggih, sifat yang gaib, yang sulit untuk bisa ditembus. Nah, kita memberikan 9 buceng. Ada paron hitam putih menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak bisa terlepas dari hitam dan putih. Selama kita masih baik dan buruk, selama kita masih di alam jagat raya, alam padat ini, nanti ada alam-alam lain kan, yang maka setiap saji itu mempunyai makna kang adiluhung. Nah, jika kearifan lokal dari para yang leluhur kita itu sirna, tidak ada lagi, maka kemungkinan akan terjadi ketidakseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos. Mudeng? Nah, saya mau tanya, monggo. pisangnya itu pisang raja, Nggih. setangkap itu maksudnya bagaimana? Banyak sekali pisang, tetapi pisang raja memiliki sebuah kekhasan khusus di mana dia secara sains itu memiliki kekuatan. Kan belum ada yang meneliti pada pisang raja, padahal dengan seratnya yang begitu rupa, mau direbus, mau digoreng, mau dimakan begitu saja asal matang, dia memiliki tingkat kalium yang sangat tinggi. Dan pisang itu memiliki kawibawan dalam sebuah spektrum spiritual. Pisang raja ini jenenge ki raja, jadi lebih mempunyai kawibawan. Nah, itu dalam spektrum spiritual. Kalau pisang emas beda lagi, banyak ya, tapi yang jelas yang sering dipakai untuk setiap sesaji atau saresehan itu hanya raja dan emas, kadang-kadang begitu. Jarang saya menemui pisang-pisang yang lain seperti pisang kepok. Ada juga pisang sangkal, biar dan sebagainya, pisang kidang dan sebagainya. Tapi itu jarang digunakan untuk sugoto saji. Jadi sugoto itu seperti halnya panjenengan menghormati dayo, menghormati tamu. Tamu tidak mungkin mengharapkan minuman pada kita. Aku kok ndak dikei ngombe karo kae, oh enggak, si tamu tidak mungkin. Tapi sebagai rasa senang kita karena kerawuan tamu, ya kita memberikan suguhan. Apalagi tamu tersebut adalah orang yang sangat membantu kita. Nah, disinilah saya berharap semua teman-teman, siapapun itu memahami kearifan lokal seperti ini. Jangan dibenturkan dengan sesuatu hal-hal yang tidak kurang berkenan, kurang bertanggung jawab terhadap kelangsungan kelestarian budaya bangsa ini. Karena tanpa budaya bangsa kita akan lemah, bahkan bisa hancur, lebur tanpa dadi. Gitu. Terus ini lagi, kita memakai itu kelapa gading, kok enggak pakai kelapa lainnya itu? Cengkir mas, sanes kelopo mas. Cengkir gading, kencenging pikir, gagah pilih tanding. Jadi kalau menurut versi yang saya pakai, ya sudut pandang yang saya pakai, bahwa cengkir gading itu adalah sebuah kesetiaan. Maknanya begitu. Semua bentuk kelapa itu mulai dari beluluk, cengkir, degan, kelapa itu mempunyai sebuah keunikan tersendiri. Cengkir adalah satu-satunya awal muasalnya buah ada airnya di dalam. Kayak seni banyu ki sapa? Kok yang lain kan sulit madai banyu, sing iseni banyu sapa kan begitu. Jadi ini belum ada sebuah sains yang mencoba meneliti dari beluluk yang tidak ada air
lalu berkembang, lalu tiba-tiba ada air. Berarti buah ini menyerap air dari bawah melalui proses akar, batang, sampai ke daun, sampai ke buahnya. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Kalau jenengan bisa seperti kelapa, jenengan pasti jadi orang yang arif, yang bijaksana. Setinggi apapun kelapa itu disempyok dengan angin badai, dia cuma mentiung tak baliknya. Kamangka wit asem sing gagah gedhe ngono kesempyok angin rungkat. Jadi tidak ada apa-apa. Kelapa mulai dari batangnya, daunnya, manggarnya, serabutnya, dagingnya, airnya, batoknya. Tidak ada yang terbuang, semuanya bermanfaat. Itulah cengkir gading. Kalau jenengan punya kenceng pikir niat ingsun, apapun akan bisa dilaksanakan. Kuncinya ning kono. Niat ingsun. Gandeng sadaya titahi kedah anduweni daya karep, daya gesang. Karep ki daya gesang. Kenceng pikir, muno muni, muno ungeling batos, muni ungeling lesan. Apa yang kita ucapkan harus sama dengan perbuatan. Nah, iku iso dituduhke ning ngene kuninge si gading kuwi. Kalau gading itu benar-benar mulus, orang akan membeli mahal. Coba kalau dia sudah ada cacatnya, sudah ada hitam-hitam dan sebagainya, mungkin nilainya berkurang. Begitu. Walaupun isinya juga sama. Monggo. Jauh mari. Niki dirasa tiang kata sembahyang damel dupa ngobong dupa nyari sirik. Nah, Itu tegese pripun, Mas? saya sendiri tidak begitu ngeh dengan sirik itu apa, gitu. Karena dupa diobong, ki lupute ning ndi? Dupa diobong wangi, membuat hati menjadi ayem. Kayak urip ki kudu ngematake gesang. Hidup ini harus ngematake swasana. Mat marem ayem tentrem. Dengan suara gending misalkan. Dengan alunan musik misalkan. Ngobong dupa, dupane semrebak wangi, membuat hormon endorfin kita pelan-pelan mulai membanjiri tubuh. Itu loh memunculkan rasa marem. Marem ki apa to? Seneng. Ayem ki apa to? Ayem ki apa ya? Lega kuwi lho. Ayem damai, tentrem ki damai. Ayem tuh keturutan semua yang ada di hati itu. Marem, ayem, tentrem. Artinya kalau kita sudah bisa ngematake swasana, embuh kopi kuwi mau pahit, akan berangsur-angsur oleh lidah kita menjadi rasa yang manis, yang nikmat, kan begitu. Jadi apapun kehidupan kita berjalan itu ya tetap baik, abot, enteng, olo, apik, sugih, melarat. Nek kene iso ngamatake, semua menjadi flatting, menjadi sama, tidak lagi menjadi sesuatu yang berat, kan ngono. Piye? Terus ini kok wonten Mas Kumambang iki. Apa itu Mas? Anu Dilah Kambang. Jauh. Dilah Kambang. No, artipun terus ndi? Dilah ki cahaya. Kambang mergo dheke kemambang ana ing sumber yang bisa membuat dia menyala. Sumber yang bisa membuat dia menyala. Setitik cahaya akan menerangi kegelapan. Ora usah gede-gede. Setitik cahaya ning jerone guwa kang peteng dedet iku madangi. Dilah Kambang itu bermakna untuk menerangi. Berarti nek jenengan sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang apapun,
Kalau jenengan cuma simpan saja, maka dilah kambang jenengan itu tidak menyala. Maka harus dinyalakan. Supaya apa? Supaya bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Loh, di sebelah kita apa ya gelap toh? Gelap atau tidak? Itu karena kita berada di tempat yang terang, jadi kita tidak tahu. Tapi ketika kita berada di tempat yang gelap, kita baru merasakan ternyata Ada penerangan. ada cahaya yang bisa menerangi kegelapan. Itu adalah makna dari dilah kambang. Berarti semua sing teng mriki niku nganu Mbak, wonten artine Oh sedaya. iya, semua ngemu makna kang adiluhung. Semua saji kang tarik-tarik kuwi mau Nggih. ngemu makna kang adiluhung. Mempunyai hakikat yang luhur. Jadi sungguh kalau kita mengetahui inti sari daripada saji, kita tidak akan pernah membantah. Yang bertebaran di luar sana itu adalah nun sewu, saya kurang paham dengan beliau-beliau yang kontra dengan saji. Monggo tidak apa-apa. Tapi bagi saya saji itu adalah sesuatu hal penghormatan kepada semesta. Berarti niku STK perlu digarisbawahi hanya Monggo. menghormati, berasa berterima kasih pada ngalur sedaya. Iya, tidak lebih dari itu. Kemudian satu hal lagi, nek ngomong klenik ini, dianggap klenik toh. Nggih. Wong itu wah itu klenik itu pating klenik. Karena memang pating klenik itu pating kecil-kecil ya. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah keseimbangan, keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara jagat alit lan jagat agung sing ana ning semesta raya ini. Kenapa begitu? Konteksnya sederhana. Sekarang zaman corona, virus jika melebihi dari kapasitas sel sehat kita, maka kita sakit. Jika sel sehat kita atau bakteri baik kita atau lebih banyak dari bakteri yang jahat, maka kondisi kita normal. Nah, kenapa yang jahat ini bergerak ke sana kemari, radikal bebas? Karena mereka tidak mendapatkan asupan yang cukup, sehingga dia ngawur. Ada orang yang membahasakan tentang nun sewu bekasaan ya. Kalau saya sih nggak mengenal jin, saya nggak mengenal siluman, tapi orang mengatakan seperti itu. Tapi saya masuk di dalam pikiran saya masuk bahwa mereka itu tak anggap gendut, preman. Oh, gendut itu preman Pak? Ini preman ya. Itu kalau mereka berbuat jahat itu kenapa? Karena Tidak dihormati. tidak ada kepedulian orang baik terhadap beliau pada orang jahat itu. Jajal, wong metu teko kunjara. Ditampani para karo masyarakat. Enggak. Didoi itu. Nggih. Inilah yang membuat dia menjadi kembali lagi ke penjara. Menjadi senang dia di sana. Kamongko kalau dia diterima sebagai layaknya manusia, memanusiakan manusia, dia akan menjadi orang baik. Contohnya kadang iki to. Ngono lho, aku ora nyebut sapa-sapa. Nah, itu. Terus ketika para gendut tadi itu diberi porsi, wis kowe mrinyo wis. Kowe nek butuh apa-apa mrinyo, iki ana Sugata Saji sakwise kadahar para ngaluhur, intisarinya sudah dicecep sama para ngaluhur, sisanya kamu boleh ambil. Aman. Simo Girang desaku iki ya aku ora nyuwun. Zona hijau mulai dari diumumkan hingga sekarang. Bener? Diapit sama zona merah di kanan kirinya. Kuwi nek gak ono pokal gawene para ngaluhur sing
tidak kasat mata, tentu juga akan sulit mendapatkan keberkahan seperti itu. Ini sengaja saya katakan begini supaya apa? Oh, yo gue ngerti yo. Adalah sebuah kekuatan yang kamu tidak tahu, yang kadangkala tanpa kita sadari membantu kita. Mbuh sapa kuwi. Nah, dengan seperti ini, dengan Sugoto Saji, harapan kita bisa memberikan sebuah tempat bagi mereka. Nah, kalau bagi saya, semua itu adalah manusia yang hidup. Karena kematian itu hanyalah salin warna, nyeleh kirogo, lalu melanjutkan kehidupan baru bagi saya. Karena kalau saya lebih suka bebas, mau dibully mau apa monggo, karena saya hanya ingin membuat semuanya menjadi bisa menerima begitu saja. Kalau tidak bisa menerima, ora apa-apa. Kan begitu. Ada lagi yang mungkin dari mas-mas? Masih banyak sebetulnya. Banyak sebenarnya, karena waktu mungkin. Ngaten ya? Iya. Disambung. Selain kali disambung. Boleh. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan jam setengah 2. Ya, 12. kita bisa mulai ke acara inti setelah ini kan. Tadi tak cukupi semene wae ya. Ya sekedar tentang saji malam Sukro Kasih ing Sanggarekswati ini. Dan ini akan terus berkesinambungan. Karena agar apa? Agar memunculkan sebuah rasa, memunculkan aura-aura positif, aura-aura kebaikan bagi semuanya saja. Sumrambah, syukur-syukur ke seluruh Nusantara. Semuanya begitu. Begitu? Baik, kalau begitu kita akhiri ya. Rahayu pamunjing rahayu. Miwa penggawe